Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 10 mata kuliah pembelajaran mesin teori dengan saya Deriska dan juga partner saya Vina. Pada kali ini kita akan presentasikan hasil diskusi kami dan review jurnal kami dengan jurnal berjudul Sentiment Analysis on Social Media X Twitter Against ChatGPT Using the K-Nearest Neighbors Algorithm. Yang pertama yaitu ialah ada abstrak. Jadi penelitian ini tuh bertujuan untuk menganalisis respons publik terhadap ChatGPT menggunakan data dari Twitter untuk mengetahui apakah respons tersebut cenderung positif ataupun negatif. Algoritma KNN ini digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen menjadi kategori positif dan negatif. Dengan kinerja model diuji dengan berbagai nilai K dan hasil evaluasi menunjukkan evaluasi menggunakan metrik seperti precision, recall, dan juga F1 score yang menunjukkan akurasi tertinggi 88% pada nilai K sama dengan 5. Dari hasil ini menunjukkan bahwa mayoritas respons atau 74,3% bersifat positif, sedangkan 25,7% lainnya bersifat negatif. Selanjutnya yaitu adalah latar belakang. Dengan kemajuan pesat dalam teknologi informasi, ChatGPT telah menarik perhatian publik sebagai inovasi dalam pemrosesan bahasa alami. Teknologi ini dapat menerima perintah pengguna dan memberikan respons dalam bentuk teks. Untuk memahami bagaimana ChatGPT diterima oleh masyarakat, analisis sentimen ini digunakan untuk mengetahui apakah respons publik cenderung positif ataupun negatif. Sentimen yang diekstrak dari media sosial seperti Twitter memberikan wawasan tentang evaluasi publik terhadap ChatGPT. Dalam penelitian ini, algoritma Canary-Snickers atau KNN dipilih untuk menganalisis sentimen karena kemudahannya dalam mengklasifikasikan data berdasarkan kedekatan data dengan tetangga terdekat. Selanjutnya, itu adalah tinjauan pustaka. Sebelum penelitian ini dilakukan, ada penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa efektivitas algoritma KNN dalam analisis sentimen dari data media sosial. Contohnya yaitu Rizky Irawan pada tahun 2022 menggunakan KNN untuk menganalisis sentimen terhadap layanan Gojek di Twitter dengan hasil akurasi 79,43% pada nilai K sama dengan 15. Selanjutnya yaitu Dewan Danu dan Wisudawati pada tahun 2023 juga menerapkan KNN untuk menganalisis sentimen terhadap aplikasi Maxim di Twitter yang menunjukkan akurasi yang baik. Selanjutnya ada Baita pada tahun 2021 yaitu membandingkan KNN dengan Support Vector Machine atau SVM untuk analisis sentimen terhadap vaksin Sinovac dengan KNN memberikan hasil lebih rendah dibandingkan SVM. Selanjutnya itu adalah metode penelitian. Di sini penulis menggunakan langkah-langkah Knowledge Discovery in Database atau KDD yang melibatkan beberapa tahap sebagai berikut, yaitu data selection, pre-processing, transformation, data mining, dan juga evaluation. Yang pertama yaitu seleksi data atau data selection. Data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data tweet yang diperoleh dari crawling menggunakan kata kunci ChatGPT. Data ini dikumpulkan dari Twitter pada tahun 2023 dan berjumlah 10.722 tweet dalam bahasa Indonesia. Hasil pencarian data ini kemudian diekspor dalam format CSV untuk memudahkan proses selanjutnya. Nah, pada gambar di sebelah kanan ini menunjukkan bahwa hasil pengumpulan data tweet di Twitter pada tahun 2023. Selanjutnya itu adalah pre-processing. Yang pertama adalah pemilihan data. Jadi, pemilihan data ini hanya kolom yang relevan yang dipilih untuk analisis, yaitu kolom full text yang berisi teks tweet, di mana data yang tidak mengandung teks atau tidak relevan dengan topik ChatGPT akan dihapus agar dataset itu lebih fokus dan juga lebih bersih. Selanjutnya yaitu ada cascading, di mana proses konversi semua huruf dalam teks menjadi huruf kecil atau lowercase. Hal ini dilakukan untuk mengatasi variasi penulisan seperti ChatGPT, GPT-nya kapital semua atau ChatGPT C-nya besar semua atau malah ChatGPT kecil semua. Jadi ini akan dibikin katanya itu sama gitu. Nah ini untuk bertujuan untuk menyederhanakan teks dan menghindari duplikasi yang disebabkan oleh perbedaan penggunaan huruf besar dan juga kecil. Selanjutnya adalah pembersihan teks, di mana nantinya pada metode ini itu akan dilakukan pembersihan seperti menghilangkan elemen yang tidak memberikan informasi berarti untuk analisis sentimen seperti emoticon ataupun hashtag. Selanjutnya itu adalah normalisasi data, di mana kata-kata yang tidak baku akan dibentuk untuk menjadi lebih formal seperti kata-kata entar diubah menjadi nanti, YG diubah menjadi yang, TP diubah menjadi tapi. Yang mana nantinya ini akan memastikan bahwa kata-kata yang sama diwakili dengan cara yang seragam, meskipun pengguna mungkin menulisnya dengan cara yang tidak baku. Selanjutnya, setelah pre-processing akan dilanjutkan transformasi dengan data dibagi menjadi 70% untuk pelatihan dan 30% untuk pengujian menggunakan parameter random state. Kemudian dilakukan ekstraksi fitur dengan
TF-IDF untuk mengukur pentingnya kata berdasarkan frekuensinya dalam teks dan seluruh dataset menyederhanakan analisis dan klasifikasi. Selanjutnya ada klasifikasi KNN, di mana algoritma KNN ini digunakan untuk mengklasifikasikan sentimen tweet menjadi positif ataupun negatif. Dengan model dilatih dengan data pelatihan yang telah diubah ke representasi TF-IDF, dan kemudian digunakan untuk memprediksi sentimen pada uji berdasarkan kedekatannya dengan data pelatihan. Selanjutnya yaitu ada evaluasi, di mana hasilnya nanti akan dievaluasi dengan menggunakan metrik akurasi, precision recall, dan juga event score, di mana evaluasi dilakukan menggunakan confusion matrix dan classification report untuk mengukur kinerja model dalam mengklasifikasikan sentimen. Oke, baik. Selanjutnya di sini terdapat analisis data. Jadi dari data yang sudah terkumpul tadi dianalisis. Dari berdasarkan grafik pada gambar tersebut, terlihat bahwa total tanggapan yang diperoleh sebanyak 10.022 tanggapan, 1.022 tanggapan dengan 759 tanggapan atau sekitar 74,3% itu menunjukkan apresiasi keberadaan dan kinerja ChatGPT secara positif. Sementara itu, pada warna biru terdapat 263 tanggapan atau sekitar 25,7% menunjukkan pandangan masyarakat yang kurang menyukai keberadaan dan kinerja ChatGPT. Jadi dapat disimpulkan bahwa persepsi masyarakat terhadap keberadaan dan juga kinerja ChatGPT lebih dominan pada sisi positif dibandingkan dengan sisi negatifnya. Selanjutnya yaitu masuk pada proses pengujian. Di sini proses pengujian dibagi menjadi beberapa langkah. Di antaranya yaitu yang pertama membagi dataset menjadi dua, yaitu 70% untuk data training dan 30% untuk data testing. Kemudian menghitung jarak Euclidean dengan algoritma KNN menggunakan bahasa Python. Kemudian yang ketiga, membandingkan hasil dengan klasifikasi sebenarnya dan merepresentasikan melalui table confusion matrix beserta performance matrix. Nah, di sini merupakan beberapa library yang digunakan ketika menggunakan bahasa pemrograman Python. Ada import pandas sebagai PD, di sini digunakan untuk membaca data, kemudian ada sklearn di sini untuk train test split, yaitu digunakan untuk membagi data ke dalam data training dan juga testing. Kemudian ada vectorizer, digunakan untuk memvektorisasi teks menggunakan skema TF-IDF. Kemudian ada K-neighbor classifier digunakan untuk mengimplementasikan algoritma klasifikasi KNN. Kemudian ada confused matrix di sini digunakan untuk mengevaluasi kinerja model. Selanjutnya yaitu tahap-tahap pada proses pengujian. Yang pertama itu membaca data. Jadi proses membaca data set ini sebelumnya sudah disimpan ke dalam CSV. Kemudian berbagi data. Di sini pembagian data dilakukan dibagi menjadi dua, yaitu 70% untuk data testing dan 30% untuk data training. Di sini menggunakan random state 22 untuk konsistensi distribusi data. Selanjutnya yaitu vektorisasi data teks menggunakan TF-IDF. Data yang sebelumnya sudah dibagi kemudian diubah ke dalam bentuk vektor menggunakan metode TF-IDF dengan menggunakan vectorizer yang tersedia pada Python. Kemudian ditampilkan dalam bentuk array. Di sini merupakan hasil matriks dari TF-IDF. Di sini sudah terdapat hasilnya dari data latih dan juga data uji. Selanjutnya yaitu inisialisasi model klasifikasi KNN dan pelatihan model KNN. Di sini menggunakan algoritma KNN dengan 5K terdekat, menggunakan jarak Euclidean untuk mengukur kedekatannya. Kemudian membuat prediksi. Setelah melakukan klasifikasi menggunakan algoritma KNN dengan K sama dengan 5, selanjutnya yaitu melakukan prediksi menggunakan metode KNN dengan menghitung jarak Euclidean terhadap data uji. Selanjutnya yaitu evaluasi klasifikasi model. Dari hasil klasifikasi yang sudah dilakukan sebelumnya, kemudian diprediksi juga, selanjutnya ditampilkan menggunakan confusion matrix dan laporan klasifikasi model. Di sini merupakan hasil prediksi dan juga evaluasi. Dari hasil prediksi dapat diketahui bahwa nilai positif cenderung mendominasi. Kemudian hasil evaluasi di sini terdapat matrix evaluation, yaitu ada precision, recall, advanced score, dan juga support. Selanjutnya yaitu pada tahap hasil.
Di sini menggunakan atau ditampilkan menggunakan confusion matrix dan juga matrix performance matrix. Nah, di confusion matrix sendiri di sini terdapat 4 kelompok data. Nah, di sini ada yang pertama itu true negatif atau TN. Di sini merupakan jumlah data yang memang benar-benar negatif dan diprediksi negatif oleh model. Kemudian ada false positif. Di sini jumlah data yang sebenarnya negatif tetapi diprediksi positif oleh model. Selanjutnya ada false negatif, jumlah data yang sebenarnya positif, tetapi diprediksi negatif oleh model. Kemudian ada true positif, yaitu jumlah data yang memang benar-benar positif dan diprediksi positif oleh model juga. Di sini merupakan hasil tes dengan K sama dengan 3 dan juga 5. Di sini pada hasil K sama dengan 3, di sini precision menunjukkan 0,89 yang menandakan bahwa prediksi positif sekitar 89% benar positif. Kemudian di recall ada 92% terdeteksi dengan benar oleh model. Kemudian F1 score dengan nilai rata-rata dari precision dan recall di sini menunjukkan keseimbangan yaitu sebesar 0,91, kemudian akurasi sebesar 80% data diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya yaitu ada K sama dengan 5. Di sini precision sebesar 90%, recall 0,96%, kemudian F1 skornya 0,93 yang menunjukkan keseimbangan juga, kemudian akurasi sekitar 88% yang memiliki nilai cukup tinggi sehingga dapat disimpulkan bahwa data diklasifikasikan dengan benar. Selanjutnya yaitu K sama dengan 7 dan K sama dengan 9. Di sini K sama dengan 7 dengan precision sebesar 89%, recall 96%, F1 score sekitar 0,92, kemudian akurasi 87%. Kemudian dengan K sama dengan 9, precision sebesar 0,88, recall 0,97, F1 score 0,92, akurasi 87%. Kemudian hasil tes dengan K sama dengan 11. Di sini menunjukkan precision 87% benar positif, recall 98% terdeteksi dengan benar oleh model, kemudian F1 score yaitu nilai rata-rata dari precision dan recall sebesar 0,92 yang menunjukkan keseimbangan, kemudian akurasi 87%. Nah, dari kesimpulan dari hasil klasifikasi dengan K5 menunjukkan bahwa model KNN dengan nilai K sama dengan 5 menghasilkan akurasi tinggi, yaitu 88% yang menunjukkan kinerja terbaik. Selanjutnya, secara keseluruhan, model KNN menunjukkan performa yang sangat baik dalam mengklasifikasikan respons terhadap ChatGPT dengan akurasi antara 85% hingga 88%. Nah, di sini sehingga dapat disimpulkan, mayoritas respon masyarakat di Twitter terhadap ChatGPT bersifat positif, yaitu sekitar 74,3%, sementara 25,7%-nya memberikan respon yang negatif. Namun, pelabelan dengan teks bold kurang akurat. Metode Canary-Snake-Burr ini terbukti lebih efektif dengan akurasi terbaik yaitu 88% saat menggunakan K sama dengan 5. Evaluasi precision, recall, dan juga F1 score juga menunjukkan hasil yang sangat baik, sehingga menjadikan KNN metode yang andal untuk analisis sentimen terhadap ChatGPT. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.